Sahabat mitos yang beriman, jumpa kembali bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit menguak sejumput kisah seorang ulama, gurunya para ulama Indonesia, Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi As-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Syekhona Khalil atau Syekh Khalil. Beliau lahir di Kemayoran, Bangkalan tahun 1820 dan meninggal di Martajasah, Bangkalan 1925 pada umur sekira 104 hingga 105 tahun. Adalah seorang ulama karismatik di Pulau Madura yang di masyarakat santri Syekhona Khalil juga dikenal sebagai waliullah. Seperti cerita-cerita para wali, banyak cerita kelebihan yang di luar akal atau karamah Syekhona Khalil terkisah dari lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Sahabat beriman, tidak semua santri Kyai Khalil Bangkalan cerdas dan mudah menangkap pelajaran yang diberikan oleh Kyai Khalil. Ada juga di antara para santri yang tidak cerdas. Suatu saat, sebut saja Fulan, nama santri itu, mengadu kepada Kyai Khalil atas ketidakcerdasannya. Dia mengatakan kepada Kyai Khalil bahwa dia sulit menerima pelajaran di pesantren. Akhirnya oleh Kyai Khalil diberikan wiritan. Wiritannya berbunyi kalau dalam bahasa Madura, mancilen sepolo ekorangi setong kare sanga. Dalam arti bahasa Indonesia kira-kira mancilen itu sama dengan isi buah nangka, atau kalau dalam bahasa Jawa beton. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira 10 beton dikurangi 1 tinggal 9. Wiritan itulah yang kemudian diberikan kepada santri itu. Saking yakinnya, santri itu membaca wiritan yang telah diberikan oleh Syekh Khalil setiap selesai sholat. Santri itu pekerjaannya membersihkan bengkiak atau terompah yang dipakai oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Singkat cerita, suatu hari Kyai Khalil Bangkalan berpamitan akan bepergian ke Mekah. Santri itu ingin ikut, tetapi tidak diperkenankan oleh Syekhona Khalil. Akhirnya Syekh Khalil berangkat sendirian. Sekira Syekhona Khalil sampai di tengah laut, santri mengetahui bahwa terompah yang dipakai oleh Syekhona Khalil tertinggal. Melihat terompah yang tertinggal, si Fulan santri itu ingin mengantarkannya. Lalu dia berpikir bagaimana ya caranya menyeberang di lautan. Teringatlah kepada wiritan yang sudah diberikan oleh Syekh Khalil. Lalu dibacalah wiritan itu, mancilen sepolo ekorangi setong kare sanga, mancilen sepolo ekorangi setong kare sanga, sambil berjalan di tengah lautan, hingga sampailah dia kepada perahu yang ditumpangi oleh Syekhona Khalil. Mengetahui santrinya menyusul tanpa menggunakan perahu dan berjalan di atas lautan, Syekhona Khalil terkejut dan bertanya kepada santri si Fulan itu, "Bagaimana kau bisa menyusulku?" Santri itu dengan lugu menjawab, "Saya membaca wiritan yang diberikan guru kepadaku." Syekhona Khalil balik bertanya, "Wiritan yang mana?" Lalu santri itu mengucapkan wiritannya, mancilen sepolo ekorangi setong kare sanga. Mendengar penuturan murid itu, akhirnya Syekhona Khalil hanya tersenyum dan berangkatlah mereka berdua menuju Mekah. Kisah santri yang disuruh kembali jika sudah bisa menangis. Seorang santri bernama Abdul Majid merasa malu karena sudah puluhan tahun mondok di pesantren Kyai Khalil Bangkalan, tetapi membaca bismillah pun tidak bisa. Akhirnya santri itu berpamitan kepada Syekhona Khalil, "Ya Syekhona Khalil,
saya ingin pulang saja." Mendengar penuturan santri yang ingin pulang, Syekhona Khalil yang terkenal sabar dan penuh perhatian itu balik bertanya, "Kenapa engkau ingin pulang?" Si santri menjawab, "Saya malu Kiai, karena sudah puluhan tahun membaca bismillah pun tidak bisa." Akhirnya Syekhona Khalil memberikan petunjuk, "Ya sudah, kamu pulang saja. Tapi jika engkau sudah bisa menangis karena satu sebab, kembalilah kamu ke pondok." Maka berangkatlah si Abdul Majid itu menuju pulang. Di tengah perjalanan dia berpikir, "Apa ya kira-kira yang bisa membuat aku menangis?" kata si santri. Lantas dilakukanlah segala sesuatu yang bisa membuatnya menangis. Dia bekerja sebagai kuli batu, tetapi itu pun tidak bisa membuatnya menangis. Tidak makan, berpuasa juga tidak bisa membuatnya menangis. Akhirnya dia merenung. Di tengah merenung, dia melihatlah si santri Abdul Majid seekor kuda yang membawa beban terlalu berat di pundaknya. Melihat kuda yang kurus dan penuh beban itu, santri bernama Abdul Majid itu menangis. Hatinya tersentuh hingga santri itu sesenggukan tanpa bisa dihentikan. Sejenak kemudian, setelah tangisnya berhenti, baru dia teringat pesan Syekhona Khalil Bangkalan, "Jika engkau sudah bisa menangis, maka kembalilah ke pondok pesantren." Atas pesan itu, santri bernama Abdul Majid itu kembali ke pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Sesampai di pondok, santri menuturkan, "Ya Kiai, saya melihat seekor kuda yang kurus sekali dan membawa beban. Kemudian saya menangis." Maka tersenyumlah Syekhona Khalil Bangkalan. Lalu santri itu disuruh berpuasa 7 hari. Sejak itulah si santri bernama Abdul Majid itu mudah menerima segala pelajaran yang diberikan oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Kelak di kemudian hari, santri bernama Abdul Majid itu menjadi seorang ulama besar di Pulau Madura. Kisah kelahiran Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahanda Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Suatu saat ibunda Kiai Haji Wahid Hasyim sedang hamil. Kehamilannya berbeda dengan kehamilan sebelumnya. Nyai Nafisah sering sakit-sakitan. Dia pun bernazar bila anaknya itu lahir akan dibawa sowan ke Kiai Khalil Bangkalan. Sekira tanggal 1 Juni 1914, Nyai Nafisah melahirkan Wahid Hasyim. Sesuai nazarnya, dia pun sowan ke Bangkalan, ke Kiai Khalil Bangkalan. Sementara sebelum Nyai Nafisah tiba di pondok pesantrennya Kiai Khalil sudah memerintahkan para santri agar waspada. Beliau memerintahkan kepada santri untuk berjaga-jaga. Sebentar lagi akan ada macan datang. Sebentar lagi akan ada macan datang. Kalian berjaga-jaga, kata Kiai Khalil kepada para santri. Sehari semalam para santri berjaga-jaga. Ternyata tidak ada satu binatang bernama harimau yang mendatangi pondok pesantren. Lalu saat di tengah hujan, datanglah seorang perempuan yang itu adalah Nyai Nafisah sedang menggendong seorang bayi. Lalu santri mengatakan kepada Kiai Khalil, "Macannya tidak ada Kiai." "Loh, itu di halaman itu macannya," kata